Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Lombok Barat. Nah, sore ini tumben pertama kali kita akan ngevlog sparring bersama Mas Jun nih, Layang Samar nih, ada YouTube-nya, channel YouTube-nya Layang Samar. Kalau di subscribe. Oke. Hari ini kita akan coba sparring dengan teknik peraturan baru IFSI. Ya sok-sok tahu aja sih, sebelumnya kita nggak tahu sih sebenarnya gimana peraturan yang sebenarnya. Cuman kita akan coba coba aplikasiannya. Ya, mengaplikasikannya dengan cara ya sebisa kita aja ya. Pengetahuan kita lihat video kemarin di SEA Games sama Mas Jun. Nanti kita akan lihat pendapatnya juga Mas Jun sebagai biro teknik nih, biro teknik di cabang Lombok Barat. Tipis-tipis lah. Ya, gimana pendapatnya tentang teknik peraturan baru ini? Nah, mungkin nanti videonya dalam videonya itu akan sedikit terkesan sedikit inilah kaku dan bergurau karena kita agak sedikit ke bawah sama teknik yang duluan. Ke bawah dengan teknik yang dulu. Oke, saksikan video kami di SAT cabang Lombok Barat. Waalaikumsalam. Berdoa guys. Dapat satu tuh tadi dia. Enggak tahu. Oke, sedulur-sedulur, inilah Kita mereview ngobrol sedikit tentang hasil dari sparring kita tadi, menggunakan teknik yang kemarin diterapkan di SEA Games.
peraturan baru IFSI lah yang dilakukan oleh SEA Games kemarin. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih Mas Jun nih, gimana nih, tadi juga agak ngos-ngosan, saya ini udah sedikit tua. Nafasnya agak sedikit terengah-engah karena nggak pernah olahraga ya. Mungkin menurut Mas Jun gimana nih peraturan baru ini terus dengan praktek kita yang tadi itu? Oke, untuk kebiasaannya untuk mereview itu kan ada yang review pro sama kontra ya. Saya ngambil dari yang kontranya aja dulu, yang untuk teknik sama yang terlihat lah. Untuk tanggapan saya tentang yang tadi sparring yang menggunakan teknik Asian Games yang kemarin yang diterapkan di Filipina, Myanmar, Vietnam. Di Vietnam, oh beda ya? Sorry. Saya mau kasih review untuk yang kontranya dulu ya. Untuk menurut saya, kalau tekniknya nggak terlalu terlihat. Teknik silatnya? Ya, teknik silatnya kan. Meskipun untuk ajang internasional lah maksudnya kan. Tapi kalau menurut saya pribadinya asumsi saya gitu. Agak kurang setuju lah untuk penerapan kayak gitu, teknik yang seperti itu. Maaf sebelumnya. Kenapa kurang, karena apa gitu? Kalau dari secara gerakan atau secara apa? Secara, kalau menurut saya secara gerakan untuk visual untuk silatnya itu agak kurang terlihat, agak kurang ya menurut saya. Tapi secara pendapatan poin itu agak mungkin untuk wasit jurinya agak rancu. Misal kalau dapat guntingan yang kayak tadi, antara saya juga agak kurang paham kan, maksudnya itu yang jatuh, yang gunting yang jatuh sama yang berdiri yang untuk digunting itu nggak jatuh, itu yang mana yang dapat poin? Kedua, kalau dia jatuh dua-duanya, yang mana yang dapat? Yang mana yang duluan jatuh lah? Iya, yang mana gitu? Kayak gitu agak rancu kan? Iya. Itu menurut saya sih. Selebihnya kalau untuk yang kontra, yang pro-nya, tadi kontra atau pro? Kontra, segi kontra. Sekarang yang pro-nya ya mungkin untuk penerapan untuk maju ke Olimpik mungkin kan? Kayak saya juga agak kurang tahu lah gitu. Maklum lah, masih awam, tipis-tipis lah. Tipis ya. So gitu tahu aja kita nih. Ya biasa lah. Itu tadi asumsi dari saya, mohon maaf kalau memang. Pro-nya apa nih dulu nih pro-nya? Itulah yang sedikit tadi itu menurut saya, pemikiran saya mau mungkin untuk jenjang ke ajang ke Olimpik kayak gitu tuh kan. Kayak umum rupanya, bukan nggak kelihatan ciri khas teknik silat lah, kayak bantingan kayak kemarin, guntingan, terutama guntingan ini yang saya masih garis bawahi. Saya agak kurang paham, mohon untuk saudara-saudara yang tahu lah dijelaskan di bawah komen di bawah ini. Ya, tapi kalau kita lihat di SEA Games kemarin tuh udah kelihatan sih yang mana yang dapat poin ketika jatuh, ketika misalnya guntingan itu siapa yang jatuh. Misalnya guntingan tadi kayak yang tadi kan, kita tadi tuh praktekkan bahwa saya yang gunting tapi Mas Jun bertahan. Nah, yang menggunting itu tetap dia akan jatuh. Nah, yang bertahan itu dia akan menang gitu, dapat poin. Kecuali Mas Jun yang ikut jatuh, saya yang dapat poin gitu. Oke, kalau saya melihat sama teknik yang kemarin lah, yang biasa kita pakai yang duluan lah, itu kalau nggak sampai jatuh kan ya bantingan jatuhannya nggak salah. Ya benar. Tapi kalau ditinjau dari peraturan yang sekarang mungkin kayak gitu, peraturannya nggak kurang tahu soalnya kan. Oke ya. Mungkin nanti saudara-saudara yang ngerti tentang teknik yang peraturan baru atau yang pernah melihat di SEA Games ataupun di channelnya Mas Denny Aprisani dan Mbak Wewe, bisa dikomen di bawah ya, mana yang benar atau mana, karena kita juga bisa masih mengulik, mempraktekkan sedikit demi sedikit peraturan baru itu. Siapa tahu nanti IFSI Lobar juga menerapkan itu ya, jadi nggak kaku gitu. Oke, mungkin sekian dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan nanti. Sebelumnya kita berterima kasih, semoga ini bermanfaat dan menghibur untuk saudara-saudara. Jangan lupa di komen ya peraturan baru, dan juga jangan lupa share dan subscribe channelnya Mas Layang Samar, channelnya Layang Samar.
Di situ cuma kontennya untuk puitis lah. Oke, siap. Karena Mas Juni agak sedikit bervisi dia dalam melakukan gerak-gerakannya. Terima kasih. Salam dari Lombok Barat.